selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya ada studio mana? Tepuk tangannya biar semangat dulu pagi ini ya. Pagi ini malam ini ya. Alhamdulillah ini adalah episode ke-7 ya di Info Kejadian Semarang TV. Seperti biasa setiap hari Rabu jam 7:30 kita selalu memberikan narasumber yang menginspirasi. Salah satunya pada malam hari ini sudah hadir bersama kita semua ya. Ada Ketua DPRD Kota Semarang Bapak Kadar Lusman. Wow, selamat datang Bapak. Selamat datang. Wow, luar biasa. Yang dikenal sangat milenial ya. Ini, waduh, udah sama loh Pak kita pelannya Pak. Sama ya, kotak-kotak. Cahnom nih berarti Pak ya. Luar biasa. Jadi silakan sekali lagi untuk teman-teman yang ada di rumah dimanapun kalian berada ya, yang mau tanya-tanya seputar apa saja ya kerja dan mungkin bagaimana peran dari Ketua DPRD Kota Semarang bisa langsung aja diketik ya. Terus nanti pertanyaan terbaik akan kita berikan giveaway. Ada 1 pintu Indonesia Kitchen, ada Terbule dan juga Helfood ya. Silakan aktif ayo. Kita harus melek sama yang namanya politik ya. Namanya anak muda, anak milenial lah ya. Oke. Bapak Kadar Lusman, Pak Pilus ya. Saya manggil Pak Pilus saja mungkin Pilus ya. Saja, biar ya. Lebih familiar ya. Pak Pilus, sehat Pak Pilus? Sehat ya. Waduh, ini muter terus nih kayaknya. Itu mau sehat dulu. Harus sehat dulu Pak ya. Luar biasa di tengah hujan dan pandemi seperti ini Pak ya. DPRD Kota Semarang lagi sibuk apa nih Pak, ngomong-ngomong Pak? Kalau DPRD Kota Semarang saat ini di masa-masa pandemi kesibukannya sama seperti teman-teman eksekutif dan masyarakat semuanya fokus di pandemi COVID. Pandemi COVID Pak ya? Ya, di sela-sela pandemi COVID pun kita melaksanakan tugas-tugas seperti biasa. Kegiatan DPRD, pembahasan-pembahasan di komisi, ada beberapa kali paripurna juga yang menyelesaikan tugas-tugas itu tetap kita laksanakan semuanya, termasuk menjaring aspirasi masyarakat dan melakukan silaturahmi supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, selalu berarti Pak kalau silaturahmi gitu Pak ya. Oke, kalau kita ngomongin peran DPRD Kota Semarang sebenarnya apa sih Pak untuk masyarakat Pak? Ya, peran DPRD ini sangat penting karena apapun yang namanya politik ini adalah sesuatu hal yang harus sekarang kita berikan, kita informasikan kepada masyarakat, khususnya milenial. Betul. Ya, itu penting loh. Sepenting apa Pak? Ya, jadi gini, segala sesuatu, keputusan apapun pasti terkait dengan politik. Ada nilai politik di dalamnya. Ada nilai politik di dalamnya. Soalnya kita lahir pun sebetulnya kan sudah mengandung makna politik. Wah, luar biasa nih. Nah, bayi pun kan sebetulnya seperti itu. Betul Pak. Anak kecil nih, contoh nih anak kecil ya, usia SD atau baru kelas 1-2 ini. Dia sekarang udah pinter. Contohnya nih, pada saat mereka mau minta uang, ya, minta uang sama orang tuanya, mungkin kalau tidak ada tamu, mereka ngasihnya ya biasa. Langsung. Ya, tapi begitu ada tamu, Pak, minta uang dong Pak. Nah, pas ada tamu, bapaknya kan gengsi juga nih, ngasihnya lebih. Ini politik juga ini. Anak kecil itu sudah berpolitik sebetulnya. Ada nilai politik di dalamnya sebenarnya Pak ya. Ada nilai politik di dalamnya. Dan kita tidak bisa memang jauh dari yang namanya politik ya. Betul. Kenapa? Karena harusnya ya kan anak-anak milenial sekarang melek dengan politik gitu ya. Apalagi sekarang juga banyak sekali media sosial yang juga memberikan info-info seputar politik ya, walaupun banyak juga yang hoax juga Pak ya sekarang ini Pak ya. Oke, dan mungkin bagaimana sih Pak cara DPRD Kota Semarang sendiri memfasilitasi masyarakat sampai dengan itu menyampaikan aspirasi sampai aspirasinya Pak? Ini menarik sekali, memang perlu sebetulnya dipahami, dimengerti, diinfokan ke semuanya supaya peran dewan yang namanya politik itu juga masyarakat tahu. Bagaimana sih Pak caranya untuk menyampaikan, mengawal sehingga sampai bisa direalisasi. Masyarakat ini kan kepingin sebetulnya mempunyai wakil yang benar-benar bisa diajak komunikasi, bisa mewakili, bisa mendengar dan bisa merealisasi. Nah, merealisasi itu kan tidak hanya sarana dan prasarana saja. Tapi ada hal-hal yang di luar sarpras pun yang harus diperjuangkan melalui Dewan. Dewan ini kan punya aspirasi, punya pokok-pokok pikiran yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat itu jangan sampai ada kesulitan, suatu misal ada persoalan-persoalan yang di lingkungan harus segera bisa diselesaikan melalui Dewan. Dewan ini kan jembatan juga. Jembatan ya? Ya, dia bisa mendengarkan, bisa menyampaikan karena Dewan ini kan juga punya 3 fungsi. Yang fungsi itu harus berjalan sesuai. Yang pertama nih fungsi budgeting, fungsi anggaran. Yang kedua fungsi pengawasan. Yang ketiga fungsi legislasi. Legislasi itu membuat undang-undang, duduk bersama wali kota, membuat peraturan
perundang-undangan, perundang-undangan daerah, ya, oke. peraturan daerah. Fungsi pengawasan, kita harus selalu melakukan pengawasan pada saat anggaran sudah didok oleh Dewan, apa sih yang sudah dilakukan oleh dinas atau eksekutif di sini. Nah, itu fungsi pengawasannya. Oke, ada pengawasan juga, ya, Pak. Jadi 3 fungsi itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Dengan banyaknya aspirasi dari masyarakat, ribuan, Pak ya. Ya. Apa semua dieksekusi, Pak? Insya Allah bisa dieksekusi. Bisa dieksekusi. Bisa. Dijabarkan dan diurutkan melalui apa nih, Pak? Biasanya? Masing-masing anggota Dewan ini kan punya strategi sendiri-sendiri nih. Tapi kalau yang saya lakukan mulai 2004 sampai sekarang, ini saya hampir rutin ke RT-RT. Ke RT dari 2004 Pak ya, berarti kiprah seorang Pak Pilus ini ya. Saya dari 2004 sampai sekarang, ya baru sih Mas sebetulnya. Wes, hai, baru belasan tahun ya, 2004 sampai dengan sekarang ya. Jadi ya, berarti memang betul-betul ke ranah RT sampai dengan RW gitu Pak ya. Karena dari situ, kenapa sih saya lakukan kok pertemuannya sampai tingkat RT, bukan tingkat kelurahan? Karena persoalan yang lebih banyak dan selalu muncul itu kan dari tingkat yang paling bawah ini. Dari tingkat yang paling bawah, betul Pak. RT kan. Iya, banyaknya sambatan-sambatan itu ke RT dulu biasanya ya. Nah, saya dari forum-forum itulah saya datangi. Saya tiap malam itu bisa sampai 8 sampai titik, Pak. Iya. Tiap malam. Tiap minggu pertama dan kedua. Minggu pertama dan kedua. Dari situlah saya banyak mendapatkan sesuatu. Saya banyak mendapatkan keluhan, saya banyak mendapatkan hal-hal yang mungkin jarang kita. Dari proses aspirasi itu sampai dengan eksekusi seperti apa, Pak? Ya, jadi bertahap, berawal dari kita silaturahmi ke mereka pada saat mendatangi pertemuan di situ. Kita diskusi. Biasanya ini di lingkungan RT tiap minggu pertama kan sering ada arisan RT. Di situ kan diskusinya tentang gimana sih cara kita mengusulkan supaya kampung kita lebih baik. Gimana sih caranya kita bisa menyampaikan sesuatu supaya kita tidak terbebani anggaran terus menerus yang dilakukan oleh RT. Di situ bisa masuk. Dari usulan itu kita inventaris semuanya. Baru setelah itu kita pembahasan anggaran. Kita masuklah sebelum pembahasan anggaran itu aspirasi masuk di pokok-pokok pikiran kita. Nah, setelah anggaran disahkan oleh Dewan, baru kita survei usulan-usulan mereka. Survei langsung Pak ya? Survei langsung lapangan, dan saya turun terus di lapangan. Turun terus Pak? Turun terus di lapangan. Itu luar biasa ya, sehari sampai 7-8 titik Pak ya? Malam dengan jam yang sama, kalau itu pertemuan jumpa bulan. Nah, belum kalau kita ikuti ke lapangan. Kita survei ke lapangan, terus nanti material sampai datang ke sana. Terus sampai pekerjaan, dan pekerjaan selesai saya datang dikawal selalu Pak ya? Sampai selesai. Luar biasa ya, jadi peran DPRD juga sangat penting ya. Dan kita tahu juga teman-teman ya, pembangunan Kota Semarang itu lagi giat-giatnya Pak ya, lagi instagramable sekali ya. Jadi nggak malu lagi kalau ngajak saudara-saudara ya, nggak cuma ke Lawang Sewu, Kampung Pelangi, Semawis, Kota Lama, sekarang banyak sekali Pak yang instagramable ya. Peran dari DPRD sendiri sampai dengan pembangunan Kota Semarang seperti ini bagaimana Pak? Jadi peran DPRD sangat penting juga. Peran DPRD sangat penting karena anggaran yang sudah diprogramkan oleh wali kota itu kan melalui persetujuan DPRD. Ya. Jadi sebuah rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh wali kota untuk kemajuan Kota Semarang, pasti kan muncul anggaran di sana. Anggaran itu harus disetujui oleh DPRD. Ya. Dan alhamdulillah saya jadi diberi amanah sebagai ketua DPRD. Pada saat wali kota mengusulkan program-program yang itu kepentingan untuk kepentingan masyarakat, kita tidak pernah yang namanya menolak, tidak pernah kita mempersulit, karena kita paham dan sadar bahwa keinginan kita bersama untuk memajukan Kota Semarang tercinta. Betul, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi, yo. Pastinya semuanya untuk Kota Semarang, Pak ya. Dan kita bangga sekali untuk saat ini perkembangan yang begitu pesat di Kota Semarang, Pak ya. Apalagi anak-anak muda sekarang banyak sekali ya tempat-tempat dan spot yang bisa dibuat foto lah, bikin-bikin video, konten-konten. Jadi nggak cuma melulu dulu di Kota Lama, Lawang Sewu dan sebagainya ya. Sekarang banyak sekali yang lebih maju gitu ya. Dan sekali lagi untuk pemirsa, teman-teman netizen dimanapun kalian berada, silakan yang mau tanya ya, pertanyaan terbaik ya akan saya bacakan dan mendapatkan giveaway dari IKS TV ya. Dan menurut Pak Pilus sendiri Pak ya, sebagai Ketua DPRD Kota Semarang nih, untuk perkembangan pembangunan di Kota Semarang saat ini seperti apa Pak?
Kalau saya melihat perkembangan kemajuan kota saat ini luar biasa. Sangat pesat Pak ya? Sangat pesat sekali dibandingkan 10 atau 15 tahun yang lalu. Coba kita tengok pada saat 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, seperti apa kota Semarang. Betul. Banyak kok warga masyarakat kota Semarang yang mereka itu tidak mengakui kalau mereka itu tinggal di kota Semarang. Mereka tidak bangga tinggal di kota Semarang, karena tidak ada yang dibanggakan. Coba waktu itu. Rob dan banjir tidak pernah hilang. Belum pernah hilang. Iya kan? Iya, tidak pernah hilang. 5-10 tahun yang lalu. Kita mau pamer apa? Simpang 5. Apa yang mau dipamerin di sana? Cibleknya. Teh poci Pak dulu Pak. Ya kan? Kok dihapus Pak? Aduh, mana-mana loh Pak. Itu sawang-sawangan loh padahal loh. Terus berikutnya, kita mau banggain apa lagi? Timbero, apa yang terjadi di sana? Ya. Karaoke Pak, tipis-tipis Pak. Terus berikutnya nih, Kota Lama waktu itu 10 tahun yang lalu, apa yang terjadi dan kita lihat di sana? Hanya penampakan semuanya kan? Betul. Tapi sekarang coba kita lihat, semuanya bisa berubah dengan pesat. Sehingga kalau sekarang saya tanya sama milenial pun, sama orang yang awalnya tidak mengakui dan malu tinggal Semarang, sekarang mereka mengakui bahwa saya bangga tinggal di dan bangga menjadi kota Semarang. Dan saya pun menjadi saksi sebenarnya. Kemarin baru udah lama sekali saya nggak ke Lawang Sewu Pak. Sekarang Lawang Sewu betul-betul terorganisir ya, betul-betul waduh itu betul-betul wisata banget, dan ibu saya juga kaget. Yang dulu masuk 5-6 tahun yang lalu, wah masih auranya mistis lah, kemproh lah. Sekarang wah luar biasa, udah sangat tertata, alurnya ada tour guide yang menemani, sampai dengan persewaan kostum, itu hal yang kecil ya. Belum lagi kita ke Kampung Pelangi, ke Kota Lama, belum lagi kuliner-kuliner yang berkembang saat ini, UMKM dan segala macam Pak ya. Itu luar biasa ya. Oke, sekali lagi untuk teman-teman yang mau tanya-tanya, silakan ya. Pertanyaan terbaik akan saya berikan giveaway dari Info Kejadian TV ya. Oke. Kita ngomongin tadi perkembangan ya, pembangunan di Kota Semarang, Pak. Nah, ini yang kemarin sempat ramai ya, Omnibus Law, Pak. Ya kan? Nah, ini bagaimana mungkin Omnibus Law dari kacamata DPRD Kota yang terkesan tidak pro masyarakat. Ya, sampai dengan sekarang ini masih banyak Pak akun-akun yang masih menyerang lah ya untuk bab Omnibus Law ini, Pak. Seperti apa, Pak? Iya, kalau kacamata saya ini sebelum pemerintah memutuskan atau melakukan pembahasan, pasti sudah melakukan kajian, melakukan dengar pendapat dari semua elemen yang ada di negara ini. Memang ini dianggap baru. Sebetulnya pemerintah ini kalau menurut saya kepengen merampingkan, kepengen memberikan kemudahan-kemudahan. Yang awalnya proses perizinan ini bertele-tele dan banyak meja dan seterusnya, ini sebetulnya kan kepengen dirampingkan supaya masyarakat tuh benar-benar diberi kemudahan, investor masuk pun juga diberi kemudahan sepanjang mereka ini bisa mengakomodir tenaga-tenaga yang ada di wilayah atau lokal ini supaya bisa masuk dan bisa bekerja di sana. Supaya bisa masuk dan bekerja, Pak ya. Kalau saya lihat cermati, memang awalnya ini hanya pengetahuan atau tafsirnya itu tidak utuh. Betul. Setelah kita lihat secara utuh, ya ternyata banyak sekali sebetulnya keuntungan dan tidak ada buruh yang dirugikan di situ. Iya. Dan kenapa yang berkembang di media sosial kemarin juga banyaknya ketidakberpihakan ya dari pemerintah kepada, sampai memang betul-betul banyak sekali demo seperti itu, Pak. Apa yang terjadi seperti itu, Pak? Ya, itu tadi tak sampaikan bahwa mereka pendalamannya tidak utuh, hanya sepotong-sepotong. Sehingga yang paling menarik dan paling bergengsi menurut saya, yang paling mudah untuk diajak untuk beramai-ramai itu buruh. Tapi tidak semua buruh kok seperti itu. Bahkan yang ketangkep pun kemarin banyak yang di luar buruh. Iya betul. Ternyata banyak joki Pak ya. Iya. Joki-joki kan sekarang semakin kesini kan semakin kelihatan. Betul. Ya saya yakin lah yang namanya pemerintah tidak mungkin yang tidak ada keterpihakan kepada masyarakat. Betul. Dan semua pemimpin di daerah maupun di pusat sana pasti akan berpihak kepada masyarakat. Betul. Kalau kacamata saya seperti itu. Kita juga objektif, kita tidak mungkin lah tidak memperjuangkan masyarakat, tidak memperjuangkan kaum-kaum yang mestinya harus kita perjuangkan, tidak mungkin. Silakan ya. Biasanya menjadi pembahasan yang menarik nih Omnibus Law ya. Jadi teman-teman silakan yang mau tanya langsung ya. Saya bacain habis ini. Dan mungkin banyak lah ya kemarin masyarakat yang mengeluh
ke DPRD mengenai Omnibus Law ini Pak ya. Jadi memang mumpung sekarang bersama Ketua DPRD Kota Semarang dijawab dan dijabarkan mungkin Pak di sini. Mungkin karena tadi kata Pak Pilu sendiri mungkin framingnya mungkin yang disorot ke media sosial juga belum sepenuhnya Pak ya. Jadi banyak sepotong-sepotong yang kita tangkap. Wah ini perizinannya akan sulit, buruh akan susah untuk gini. Itu gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kalau saya sih melihatnya tadi sama. Setelah kita dapat dan kita baca, hampir ya tidak walaupun tidak semuanya, tapi poin-poin penting pun yang disuarakan oleh mereka ini sebetulnya tidak sesuai. Iya, tidak sesuai. Sehingga ternyata kita paham ini apa yang disuarakan, apa yang diinginkan, terus apa yang dihembuskan ke mereka ini itu hanya sepotong-sepotong. Sehingga banyaklah teman-teman yang terpancing. Ya kan, kalau kita melihat demonya loh. Nah, setelah kita diskusi panjang dengan teman-teman buruh yang ada di Kota Semarang, mereka pun ya tidak terlalu ini kok tidak terlalu kecewa dengan itu juga tidak. Dengan saya kemarin itu, juga ya? Komunikasi dan kita audiensi juga dengan teman-teman buruh asik saja seperti itu. Memang itu pembahasannya tidak di kota, itu kan di pusat sana. Tapi kan kita dengar juga lah itu. Tapi prinsip saya yang ada di daerah yang di Kota Semarang ini sebagai wakil rakyat, kami akan berpihak kepada masyarakat dan buruh. Dan sudah melakukan audiensi juga ya. Ternyata juga kemarin faktanya di lapangan banyak sekali oknum-oknum Pak ya. Itu yang memang harus diwaspadai dan ternyata semakin membuka mata kita lebar-lebar ya untuk tidak terjerumus dengan namanya hoax juga Pak ya. Satu pertanyaan yang akan saya bacakan ya spesial untuk bersama Pak Pilus ini. Bagaimana peran DPRD bagi masyarakat Indonesia? Lebih spesifiknya masyarakat Semarang Pak. Dari Brian Hardianto, 12 Pak. Mana Pak? Ya, langsung Pak. Jadi peran DPRD untuk masyarakat Kota Semarang, saya menyampaikan kepada teman-teman dan saya juga sering menemui komunitas-komunitas, baik itu dari komunitas-komunitas yang a priori atau antipati dengan pemerintah maupun politik, kita sudah banyak ketemu. Sebetulnya ada sumbatan ini dari masyarakat yang mungkin kurang memahami tentang politik sehingga mereka cuek. Padahal teman-teman dari komunitas ini juga kepingin diperhatikan oleh pemerintah. Oleh pemerintah sebenarnya. Cuman caranya seperti apa, kita harus ketemu siapa, bagaimana dan seterusnya. Lah ini ada miss yang mestinya harus kita selaraskan. Tapi setelah saya beberapa kali dan rutin ketemu mereka, clear. Mereka ternyata kok pemerintah juga asik, politik juga asik. Betul, clear aja Pak ya. Jadi momok yang dibuat di di media sosial gitu kan memang sangat-sangat seperti itu Pak. Ternyata ketemu juga enak-enak aja. Inilah yang harus kita luruskan. Saya kemarin beberapa waktu lalu saya ngobrol bareng sama komunitas-komunitas ini. Ada milenial juga, ada kelompok-kelompok yang mereka awalnya cuek dengan pemerintah. Begitu saya diundang bisa ngobrol, mereka cair semuanya. Begitu mereka ada keinginan gimana nih Pak caranya kita ini bisa diberi ruang, kita diberi kesempatan supaya kami bisa olah pikir, olahraga atau apa di situ. Itu hal yang mudah sebetulnya. Yang namanya pemerintah itu tidak mungkinlah mereka ini membuat program yang tidak pro rakyat. Hanya mungkin kelompok ini pada saat program ini dimunculkan tidak diundang atau pemerintah kurang paham itu siapa. Setelah kemarin ketemu saya, tak suruh ke kantor, akhirnya tak undanglah teman-teman dinas, clear, nyambung dan mereka diberi ruang. Akhirnya diberi ruang, Jadi sesederhana itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau ada miss ataupun yang tidak diketahui ataupun infonya sepotong-sepotong sebenarnya langsung dijapri aja. Betul. Pak, saya mau ketemu Pak. Ini piye Pak ceritanya Pak? Kemarin tak sampaikan seperti itu. Kalau ada kesulitan teleponlah saya atau Pak Wali atau siapa, kita bisa diskusi. Jangan sampai keinginannya belum tersampai berbicara di luar. Ini pertanyaan selanjutnya nih Pak Pilus ya. Jadi perihal kemiskinan dan anak terlantar. Itu masih banyak peran DPRD untuk membantu mengentaskan atau meminimalkan perihal tersebut apa? Dari Sagittarius 4723. Kata-katanya piye? Perihal kemiskinan dan anak terlantar masih banyak peran DPRD untuk membantu mengentaskan atau meminimalkan perihal tersebut apa? Gitu Pak.
Saya paham itu pertanyaannya. Gimana sih peran DPRD tentang kemiskinan yang ada di Kota Semarang? Betul, dan ada bagaimana pelantar caranya untuk mengentaskan mereka-mereka ini? Satu-satunya cara nanti kita akan diskusikan dengan dinas sosial yang ada di Kota Semarang. Dinsos Pak ya maksudnya. Ya, dari Dinsos. Kemungkinan programnya sudah ada, hanya yang di sini anggarannya yang tidak dan kurang mencukupi untuk mengentaskan mereka. Karena mengentaskan kan tidak begitu saja mereka di jalan diambil kan tidak. Betul. Pasti akan dilakukan pembinaan dulu. Setelah melakukan pembinaan dari dinas, itu nanti akan dipulangkan. Nah, kebanyakan mereka-mereka yang di jalan pun bukan asli warga Kota Semarang. Nah, kita berbicara, iya betul Pak. Gepeng di situ kan. Betul. Kalau tingkat kemiskinan memang semakin hari semakin menurun. Dan ini juga ada bantuan juga, program bantuan yang diluncurkan oleh wali kota dalam hal ini Mas Yendi, yang namanya kredit wibawa. Kredit wibawa Pak ya. Minimal 5 juta tanpa agunan, maksimalnya 50 juta. Ini kan bisa diakses. UMKM pun juga banyak yang dibantu. Nah, itu kan salah satu cara dan upaya dari pemerintah kota. Peran Dewan apa? Mendukung anggaran yang dibuat untuk mengentaskan mereka. Dan kita tidak pernah nolak itu, tidak pernah mempersulit. Gitu kira-kira itu pertanyaannya yang tadi disampaikan. Tadi 2 pertanyaan sudah dibacakan Pak ya. Tapi kalau kita ngomongin transparansi penggunaan APBD Kota Semarang Pak, ya, itu bagaimana cara mengakses masyarakat? Gimana biar tahu Pak? Selalu diupdate di manakah itu Pak? Loh, itu kan dibuka di Semarang ini. Itu kan ada akun khusus ya. Semuanya bisa mengakses kok. Semuanya bisa diakses sehingga anggaran yang sudah dibahas oleh Dewan, kebutuhan dari masing-masing dinas total ada berapa, dan Kota Semarang itu APBD-nya berapa, PAD-nya berapa, itu bisa diakses. Semuanya bisa ngakses. Ada media sosialnya Pak di mana Pak? Ada di pemerintah Kota Semarang. Saya kurang paham, tapi bisa. Nanti besok kita kasih tahu. Semuanya diakses di situ ya? Bisa dilihat semuanya. Dinas ini anggarannya berapa, OPD ini berapa, terus untuk OPD ini berapa, peruntukannya apa saja muncul di sana. Itu transparansi. Sekarang kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu per apa Pak diupdate biasanya sampai dari pertama start sampai dengan dikawal sampai dengan dieksekusi itu semua ada Pak ya? Semua ada. Semuanya ada. Karena di Kota Semarang ini, di pemerintahan manapun pasti ada setahun itu 2 kali kita melakukan pembahasan anggaran. Anggaran murni dan anggaran perubahan. Anggaran murni ini kebutuhannya berapa, yang dibelanjakan berapa, tambahan di perubahan berapa, itu semuanya bisa diakses. Bisa diakses semuanya Pak ya? Bisa diakses. 2 pertanyaan sudah saya bacakan. Silakan sekali lagi teman-teman, ayo kita lebih melek politik ya milenial, jangan cuma jadi hater saja ya, atau antipati dengan pemerintah ya. Dan saya mau bagi giveaway. Sekali lagi terima kasih untuk 1 pintu Indonesia Kitchen, catering makan siang gratis ongkir sekota Semarang. Ada terbule terang bulan kekinian dengan topping premium, dan health food catering makanan sehat. Masih bersama Pak Pilus, Ketua DPRD Kota Semarang. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah RUU itu masih bisa diubah dalam sidang paripurna yang sudah disetujui bersama oleh DPRD dan Presiden? Dari Dery ini Pak. Kalau RUU itu sebetulnya kan yang memutuskan di pusat sana. Langsung pusat Pak ya? Langsung pusat. Memang kalau mereka kepingin menyampaikan ke kita nanti kan juga kirim ke pusat juga. Kita sampaikan, kita teruskan ke pusat. Harapannya kalau memang, ini kan sampai sekarang kayaknya belum didok kan. Ya kan, itu kayaknya masih ada beberapa waktu lagi, kemarin saya dapat informasi. Jadi kalau kita nggak bisa jawab itu. Karena kita ini kan ada di kota nih, DPRD Kota Semarang ya, dan keputusan RUU kan ada di pusat sana. Tapi suara dari teman-teman ini kalau mau ke daerah seperti Semarang pun kami nanti akan lanjutkan ke sana. Jadi lewat pusat langsung baru ke kota Pak ya. Nah ini mungkin apa bukti nyata yang dilakukan DPRD Kota Semarang sendiri Pak untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Semarang? Jadi kalau bukti nyatanya, ini kan bukti nyatanya budgeting itu. Sehingga yang namanya pemerintah itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Di situ ada eksekutif, ada legislatif, dan fungsinya beda. Eksekutif ini yang melaksanakan, membelanjakan mereka yang menggunakan anggarannya sesuai dengan rencana yang dibutuhkan. Sehingga Semarang bisa seperti ini. Tapi tanpa peran dari DPRD, ya uangnya tidak bisa dikeluarkan. Sehingga
peran ini sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri. Saling programnya, bersinergi, Pak, ya. Jadi ini kan simbiosis mutualisme, artinya kan saling mengisi. Nah, programnya oke lah, buktinya kita peduli dan kita berpihak kepada masyarakat untuk Kota Semarang ini. Oke, seperti itu ya. Jadi memang sinergi ya. Oke, untuk sinergi. anggarannya. Dan sekali lagi mungkin untuk transparansi anggaran mungkin nanti akan kita update juga. Jadi semua warga masyarakat Semarang khususnya itu bisa mengakses ya, bisa. Betul melihat seperti apa dari start di ketok palu sampai dengan dikeluarkan anggarannya, sampai dengan diberikan dan dieksekusi ya. Bisa diakses nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini banyak juga ya pertanyaan yang melek-melek yang keren-keren pertanyaannya ya. Kira-kira tuntasnya kapan area Banjir Kanal Timur, Pak? Dari Spot Semarang. Ya, terima kasih untuk Spot Semarang nih. Banjir Kanal Timur nih kan kemarin proses. Betul. Anggaran dari Banjir Kanal Timur itu dari PU, Kementerian PU. Oke, nah, anggarannya dari pusat. Jadi yang pembebasan dari kota untuk anggaran fisiknya dari pusat. Kita berharap terus di tahun 2001 harus selesai. Oke. Ya, di 2021 harus selesai dan setelah Banjir Kanal Timur selesai baru bergeser. Baru geser? Geser ke Sungai Beringin sama Sungai Plumbon yang ada di wilayah barat sana. Oke. Karena itu juga sampai sekarang masih harus dinormalisasi. Karena di sana masih sering tiap kali hujan itu banjir. Masih banjir. Satu-satunya cara untuk mengurangi menghilangkan banjir normalisasi. Tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat sebelum ini Banjir Kanal selesai. Oke. Di sana pembebasan sudah. Di Sungai Beringin pembebasannya lahan sudah, anggarannya sudah. Jadi nanti di 2021 ini bersamaan yang timur selesai ini mulai Oke ya. Jadi sudah dijawab ya untuk Banjir Kanal Timur besok ya. 2021 insya Allah selesai Pak ya. Peran DPRD untuk Pilwakot tanggal 9 Desember besok. Waduh ya seperti ini. Apa nih Pak ya. Menarik ini ya. 9 Desember jangan lupa ya. Ya kalau peran DPRD semuanya bergerak untuk 9 Desember. DPRD ya. Karena DPRD ini kan kepanjangan tangan nih mereka dari masing-masing partai yang mempunyai kursi di sana. Kenapa semua DPRD bergerak untuk 9 Desember? Karena di Kota Semarang ini pemilunya tidak ada rivalnya atau alias kotak kosong nih. Kotak kosong ya. Kenapa bisa kotak kosong dan apa hubungannya dengan DPRD? Karena semua partai yang ada di Kota Semarang sudah bergabung mengusung dan mendukung. Sehingga anggota yang punya keterwakilan atau partai yang punya keterwakilan di DPRD semuanya bergerak untuk tanggal 9. Melakukan pergerakan bersama, bergerak bersama, bersinergi bersama untuk mensukseskan pemilu wali kota tanggal 9 Desember besok. Dan mereka bergerak semuanya untuk bisa meningkatkan tingkat kehadiran dari kehadirannya, semangat dari teman-teman semuanya ya untuk 9 Desember. Sekali lagi jangan lupa warga masyarakat Kota Semarang kewajiban kita untuk memilih Pak ya. Oke, dan juga anak milenial nih terutama nih Pak ya. Biasanya pas hari H liburan loh Pak. Ya, pergi mancing. Pergi mancing, jeng-jeng gitu, ibu-ibu gitu. Ayo Bu, sebentar tok Bu. Nuncep tok selesai ya. Jadi memang harus kita hargai bersama ya peran dari besok tanggal 9 Desember ya. Apa sanksinya jika anggota dewan itu nggak hadir saat paripurna Pak? Dari Mutohari 928. Ya, jadi anggota dewan ini diatur juga dalam tata tertib dewan. Anggota dewan akan diberi sanksi pemecatan manakala 6 kali berturut-turut tidak mengikuti paripurna. 6 kali ya, Jadi 6 kali masa bakti mereka 5 tahun. Ya kan 5 tahun. Tapi begitu 6 kali berturut-turut tidak menghadiri atau mengikuti paripurna, pasti akan dilakukan penggantian antar waktu dan dapat sanksi dari dapat sanksi ya Pak ya? Ya, dari berarti 6 kali berturut-turut dalam waktu 5 tahun ya, itu Pak tapi ya? Kalau taruh misal ini di bulan ini sekali nggak ikut paripurna, di bulan besok ikut, terus bulan besoknya nggak ikut lagi, kan nggak berturut-turut. Tapi ini yang diatur di sini 6 kali berturut-turut bisa dipecat dan dipecat ya. Masih ada pertanyaan mungkin dari teman-teman netizen dimanapun kalian berada. Sekali lagi jangan lupa giveaway untuk yang saya bacakan pertanyaannya nanti akan di DM langsung ya sama akun IKS ya.
kemana mau mengadu soal proyek Pak? Wah, sambatan Mas Agung Cahyo Nugroho, ya toh? Pak, piye Pak? Mau mengadu kemana Pak soal proyek ini Pak? Ini yang dimaksud proyek apa kan kita nggak jelas ini, ya kan? Mungkin berbagai banyak proyek ini Pak. Proyek rumah pribadi atau proyek umum atau proyek yang dikerjakan oleh APBD Kota Semarang dengan anggaran APBD Kota Semarang. Kalau mereka komplain, taruh misal komplain tentang anggaran APBD yang peruntukannya untuk masyarakat, di sana masyarakat merasa terganggu dan hasilnya tidak sesuai, laporkan saja kepada DPRD, berkirim surat. Ini kan kalau saya tangkap itu yang kita ketahui, yang selama ini proyek APBD. Kalau mungkin tidak ada kesesuaian, tidak taruh misal pekerjaannya tidak maksimal dan seterusnya, sepanjang itu anggaran APBD. Sepanjang itu anggaran APBD Pak ya. Laporkan saja langsung ke Lapor Hendi bisa atau berkirim surat ke DPRD Kota Semarang. Sebenarnya rulesnya seperti apa sih Pak alurnya untuk bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat ke DPRD sendiri Pak? Lewat media sosial kayak gitu bisa nggak sih Pak? Dibaca nggak sih Pak? Bisa, berkirim surat bisa, permohonan untuk bisa dibantu sarana prasarana di RT mana, RW mana bisa. Ada keluhan apa, berkirim surat langsung. Yang penting aktif Pak ya. Iya, fungsi dewan ini kan mewakili kepanjangan tangan dari masyarakat. Lah kalau dewan ini tidak difungsikan ya sayang menurut saya, emang. Iya. Jadi buat apa masyarakat ini memilih datang ke TPS pada saat pemilu legislatif? Ternyata setelah mereka jadi tidak dimanfaatkan kembali. Betul. Nah, mereka tidak tersalur dong aspirasi mereka. Lah sumbatan-sumbatan ini harus kita buka. Jadi besok ya sekali lagi 9 Desember jangan lupa untuk datang terutama anak-anak milenial Pak ya. Ini biasanya apa Pak yang mau disampaikan nih Pak biasanya Pak untuk anak-anak milenial nih Pak? Ya, saya mengajak dari anak-anak milenial Kota Semarang harus mulai sekarang dibangun komunikasi dengan pemerintah, dengan DPRD supaya apa yang diinginkan oleh kaum milenial ini bisa terwadahi. Bisa ditampung dan nanti bisa direalisasi supaya kebuntuan ini sudah tidak ada kembali, tidak ada lagi sehingga sekarang milenial harus melek politik dan melek pemerintah bahwa semuanya itu penting. Nah, jadi sambatan apa aja sebenarnya bisa kalian utarakan ya? Mungkin dari RT, RW ya, mau bikin lapangan voli kayak, bisa, mau bikin kolam renang gitu, misalnya di RT, wah pengen bikin kolam renang nggak bisa, itu dianggarke nanti lah gampang pokoknya ya. Pak, regulasi parkir di Kota Semarang itu seperti apa ya Pak ya? Dari ini menarik nih kalau berbicara parkir. Parkir ini sudah... Tukang parkir Pak yang tanya nih mungkin ya? Iya. Jadi parkir ini sebetulnya pendapatan yang paling menggiurkan dan paling besar manakala bisa dikelola, dimanage dengan baik. Tapi kenyataannya dari tahun ke tahun ini targetnya tidak pernah terpenuhi tentang pendapatan parkir. Pernah diupayakan, direncanakan pemerintah Kota Semarang ini untuk bisa kerjasama dengan provinsi dalam hal ini di Pemda provinsi supaya nanti parkir akan dibuat berlangganan setahun sekali pada saat perpanjangan STNK. Itu lebih murah sebetulnya. Paling enak gitu Pak ya? Lebih murah. Sepeda motor paling setahun 50.000 dalam setahun. Mobil kemungkinan di angka 100-150.000. Ya, itu masih sangat terjangkau dijadikan satu pada saat perpanjangan. Ini kalau dikalkulasi per tahun pendapatan parkir kalau bisa dikerjasamakan seperti itu bisa mencapai di angka kisaran di 80 sampai 70 miliar. Per tahun. Per tahun, Mbak ya. Per tahun. Selama ini target 5 miliar aja per tahun tidak terpenuhi. Kebocorannya banyak. Nah, ini memang agak membutuhkan energi dan tenaga yang full untuk membahas tentang parkir. Untuk mengedukasi juga, Pak ya. Itu luar biasa kalau memang seandainya kita tahunan bayarnya lebih enak, Pak ya. Nggak ada lagi pelencang-pelencing gara-gara duit 2.000 nggak ada. Melayu-melayu, nggak ada lagi ya. Kita sehari keluar 5 kali, 10 kali, 2.000, kadang 5.000 lebih dari itu. Betul. Seminggu aja lebih dari 50. Mungkin ini juga beberapa saat lagi juga ya. Ini karena waktu kita nggak banyak live bersama Bapak Pilus ya. Dan ini Pak mungkin dari Kang Isto 907. Kapan Linmas atau Hansip di Kota Semarang itu dapat kompensasi atau honor Pak? Ya. Baik, ini menarik juga ini. Linmas dan Hansip kemarin sudah kita dorong melalui Satpol PP untuk bisa diberikan seragam dulu. 1 set. Ya.
mulai dari sepatu, mulai dari celana, baju, topi dan seterusnya termasuk kopel. Itu kisarannya hansip di Kota Semarang itu kurang lebih ada di 5.000 sampai 7.000-an orang. Karena per RW itu ada. Kalau jumlah RW-nya ada 4.000 sekian, yang 4.000-an. Nah, kalau satu RW itu 2 orang, itu sudah lumayan kan. Nah, jadi kemarin sudah kita dorong anggarannya karena ada usulan supaya itu bisa diseragamkan. Nah, untuk honor saya terima kasih ini. Nanti kita akan diskusikan bagi penanya tadi tentang kapan hansip dan Linmas bisa diberikan honor. Kita akan diskusikan dan akan kita lihat. Digodok dulu Pak ya. Anggarannya memungkinkan tidak untuk honor teman-teman. Karena yang untuk RT sudah, RW sudah, LPMK sudah, PKK sudah. Insya Allah nanti sampai sana. Ya, jadi tunggu aja Bapak Hansip, Bapak Linmas ya. Ini masih perdana masih ada anggaran untuk itu dulu Pak ya. Seragam. Packaging ben ganteng sih Pak ya. Sak kacamotanya nanti Pak dikasih Pak ya. Iya, baru nanti honornya gitu ya. Dari Bagas Setiawan. Ini gimana nasib petani masalah pupuk subsidi yang kian hari makin sulit didapat Pak dan mahal sekali harganya. Waduh, ini bab Pak petani ya dari siapa tadi Mas? Dari Mas Bagas. Gimana nih Pak? Iya, memang pupuk di subsidi Kota mahal, Semarang, Pak, kalau kita ngelihat di Kota Semarang, unik juga sih kota kita ini, kota tercinta ini. Ini Semarang kota metropolitan. Punya dataran rendah, punya pantai, punya bukit, punya pegunungan di situ. Dan masih punya sawah juga, sawah produktif. Masih punya hutan juga di situ. Luas untuk perkebunan pun sehingga petani ini juga masih butuh pupuk. Masih butuh pupuk. Kesulitan mereka ini nanti saya segera akan hubungi, akan telepon, akan saya undang dari Dinas Pertanian supaya mereka ini menginventaris kesulitan mereka di mana, petani itu apa yang dibutuhkan, terus mereka selama ini dapat pupuk dari mana, ada bantuan atau tidak, sehingga kita bisa lebih jelas. Siapa tahu nanti penanya itu aku dikasih nomor kontaknya supaya kami bisa jelas juga. Nanti di DM ya. Untuk Mas Bagas tadi pertanyaan bagus juga Pak ya seputar petani yang katanya pupuk subsidi mahal. Bisa ketemu saya di kantor. Langsung diundang nih ya Mas Bagas sih. Kalau ada sambatan-sambatan langsung sama Pak. Saya di kantor atau saya diundang di sawah mereka atau gimana? Biar kita sambil makan siang Pak ya. Makan siang pakai pincuan itu keren. Keren itu Pak, masuk Pak ya. Kita berada di ujung acara Bapak ya. Mungkin sebagai Ketua DPRD Kota Semarang Pak, mungkin apa harapan untuk para anggotanya sendiri Pak ini Pak? Anggota Dewan maksudnya? Jadi harapan saya terhadap teman-teman Dewan, karena teman-teman ini sudah dipilih, sudah jadi dan duduk, sekarang sudah mulai harus aktif, melakukan pembinaan, komunikasi, konsolidasi, mendengarkan aspirasi dan harus bisa merealisasi. Itu yang sering selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan. Dan 3 hal penting menurut saya yang paling harus dilakukan oleh teman-teman Dewan, itu ada 3. Yang satu harus bisa ajur, bisa ajar, bisa luwes. Iya. Ajur dan luwes Pak ya. Ajur dan luwes. Kalau itu tidak digunakan, tidak dilakukan oleh teman-teman Dewan, ya itu repot ke depan. Ya. Kenapa sih kok ajur luwes? Ini berat semuanya loh. Kalau kita sudah masuk ke politik dan sudah menjadi anggota Dewan, ya siap hancur. Itu ajur tuh. Ajur kan. Ajar itu kita dengan siapapun ya harus bisa menyesuaikan. Humble gitu. Dengan siapapun, dengan orang tua sekaku apapun kita harus bisa ini. Dengan anak muda kita bisa. Luwes itu sama, fleksibel. Kita nggak boleh menghadapi orang yang kenceng gitu kita ikut kenceng kan nggak bisa. Itu yang selalu tak sampaikan kepada anggota-anggota kita. Dan berikanlah sesuatu atau berbuatlah sesuatu yang baik dan ikhlas. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik dan ikhlas itu berat sebetulnya. Tapi kalau itu kita lakukan enteng. Betul Pak. Itu yang selalu tak sampaikan kepada teman-teman. Ya itu langsung dari Pak Pilus ya untuk para anggotanya. Terakhir Bapak sebelum kita tutup ya untuk episode 7 di IKS TV ini Bapak mungkin apa pesan untuk warga Kota Semarang sendiri Pak ini Pak? Terakhir Pak. Ya baik seluruh warga masyarakat Kota Semarang. Saya selaku wakil daripada warga masyarakat Kota Semarang mengajak, menghimbau supaya bisa ikut menjaga kota tercinta kita ini, merawat, ya, menjaga, merawat
dan memiliki. Nah, kalau kita sudah bangga tinggal di Kota Semarang ini, insya Allah kita untuk menjaga pun tidak usah diminta. Betul. Memiliki pun harus dengan sendirinya. Merawat wajib hukumnya. Dan tanggal 9 Desember harus datang ke TPS. Harus datang ke TPS supaya Semarang bisa lebih hebat dari yang sudah hebat. Itu saja, matur nuwun. Wassalamualaikum. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Filus ya, Ketua DPRD Kota Semarang, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan live ini ya. Kita singkat, padat tapi lugas ya. Oke, terima kasih untuk sponsor kita, Satu Pintu Indonesia Kitchen, catering makan siang gratis ongkir sekota Semarang, Terbule terang bulan kekinian dengan topping premium, dan juga Health Food, catering makanan sehat. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk memenang giveaway, terima kasih untuk Brian Hardianto 12, yang kedua ada Dery Setiawan 1714, yang ketiga Sagitarius 4723 ki ngopo nomor KB ya, langsung ya, coba basang ngawur ya. Oke, saya pamit ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.